Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Bu Sista, di materi animasi 2 dimensi, 3 dimensi. Oke, pada materi pembelajaran kali ini akan membahas mengenai pergerakan sederhana yang dilakukan pada aplikasi animasi 2 dimensi, yaitu aplikasi Flash yang saya akan gunakan. Oke, pada intinya sebenarnya pergerakan itu ada dua, yaitu frame to frame dan twinning. Di video saya sebelumnya, untuk twinning memang sudah saya bahas, tapi akan saya bahas lagi sedikit di sini. Oke, kita mulai dari frame to frame. Frame to frame itu adalah pergerakan yang dilakukan dengan mengisi keyframe pada perubahan gerak atau perubahan bentuk, perubahan gambar. Oke, saya contohkan seperti ini misalnya. Saya akan buat sebuah objek sederhana di mana fill color-nya akan saya tiadakan. Saya hanya menggunakan stroke color. Nah, di sini saya menggambarkan sebuah objek lingkaran. Perbedaan per 2 frame, saya akan isi di frame ketiga dengan keyframe. Saya akan rubah bentuknya. Begitu juga di frame-frame berikutnya. Akan rubah. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya akan perlihatkan dan diakhiri dengan frame ya. Oke, saya akan perlihatkan hasilnya dalam bentuk video SWF-nya, yaitu dengan menekan Ctrl Enter. Nah, ini hasil pergerakan dari frame to frame. Selanjutnya dalam motion twin, saya akan perlihatkan. Motion twin itu inti pergerakannya ada 3, yaitu ada classic twin, motion twin, dan shape twin. Untuk classic dan motion sebenarnya hampir sama. Yang membedakan adalah pada classic twin pergerakannya statis, sedangkan pada motion twin dia lebih fleksibel atau lebih dinamis karena part pergerakannya dapat kita rubah sesuai dengan apa yang kita mau. Saya contohkan begini. Pada classic twin, saya akan buat objek lagi, objek sederhana, di mana fill color-nya saya akan warnai, stroke color-nya saya tiadakan. Saya buat lagi sebuah objek bola. Objek bola ini bergerak dari kiri ke kanan, di mana ketika di kanan sampai di titik 50, si bola bergerak. Di titik 50 dia pindah ke kanan, seperti ini. Di antara titik 1 dengan titik 50, saya akan buat pergerakannya yang saya pilih adalah classic twin. Saya akan perlihatkan bentuknya seperti ini. Hanya seperti ini. Ketika di titik 100, bisa saya buat lagi pergerakannya. Dan keyframe.
Jadi titik 100, dia ke sini. Saya pilih lagi classic twin. Gerakannya hanya seperti ini. Nah. Oke. Itulah classic twin. Sedangkan motion twin sebenarnya hampir sama. Hanya bedanya yang tadi saya bilang, dia mempunyai pergerakan yang dapat kita rubah-rubah. Saya contohkan. Masih dengan objek yang sama. Saya buat dia seperti ini. Di titik 30 deh sekarang. Saya akan pindahkan si objek ke sini. Nah, diantaranya saya akan berikan motion twin. Nah, seperti ini. Lihat, kalian bisa lihat ya. Ini path pergerakannya. Ada ya, path pergerakannya. Yang mungkin bisa kita rubah-rubah. Nah, ketika kita mau rubah sifat pergerakan ini bisa kita rubah. Seperti ini. Yang tadinya berjalan lurus, kita akan buat dia melengkung. Yang saya katakan dia lebih dinamis. Tidak sestatis si klasik. Oke. Sedangkan satu lagi yaitu shape twin. Shape twin itu adalah perubahan bentuk. Pergerakannya terjadinya perubahan bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Saya contohkan. Misalnya pada sisi kiri, saya akan buat sebuah objek bola. Saya pindahkan di sini deh, biar lebih kelihatan. Oke. Nah, di titik 40, si objek bola ini berubah menjadi objek rectangle atau kotak. Oke, di mana warnanya saya akan rubah menjadi warna merah. Oke, seperti ini ya. Lalu saya akan buat dia shape twin. Hasilnya akan seperti apa? Nah, seperti ini. Ini bisa kalian gunakan ketika kalian mau menampilkan animasi nama kalian atau animasi misalnya hujan dan sebagainya, itu bisa pengembangannya ya. Saya contohkan untuk nama, misalnya seperti ini. Saya akan buat sebuah objek, di mana objek ini berjalan sampai ke titik 30. Saya akan insert keyframe. Saya isi di titik 30 ini dengan nama saya. Terlalu kecil ya. Size-nya 48 deh. Oh, masih kecil. Saya buat size-nya 72. Oke. Ini ya. Saya akan buat dengan nama saya S. Saya akan seperti ini. Begitupun untuk huruf selanjutnya.
60 saya isi dengan I. Oke. Saya akan lakukan. Nah. Oke. Gitu juga. Sampai ke titik 120, saya isi lagi dengan teks. Saya akan save twin sampai yang terakhir. Saya isi dengan huruf terakhir. Di titik 150. Saya akan isi dengan huruf terakhir. Itu A. Klasik. Save twin. Oke. Di sini akan saya isi dengan insert keyframe. Oke. Hasilnya oke. Itu pengembangannya ya. Dari save twin. Oke. Selanjutnya adalah motion guide. Motion guide itu dari motion twin. Hanya pada motion guide ini kita dapat memberikan arah pergerakannya ya, jalur pergerakannya. Karena guide sendiri kan artinya adalah arahan ya, pengarah ya. Nah, saya contohkan untuk motion guide. Saya akan buat sebuah objek. Oke. Di atas objek ini saya akan buat layer guide-nya tersendiri. Dia berada di bagian dari layar. Saya akan klik Add Classic Motion Guide. Nah, dia mempunyai layar tersendiri, layar khusus. Oke, saya akan buat jalur pergerakannya atau arah pergerakannya dengan menggunakan pencil tool. Seperti ini. Saya akan gerakan dia sampai ke titik 50. Nah, ketika kalian menggunakan motion guide, ingat, kalian harus pertama yang harus kalian aktifkan adalah snap to object yang terdapat pada toolbar. Karena toolbarnya saya taruh di sebelah kiri pada bagian layar, maka lihat bagian toolbar pada sebelah kiri. Biasanya standarnya toolbar terletak di sebelah kanan pada layar. Kalau toolbarnya belum ada, bisa kalian aktifkan pada menu bar window, yaitu pilih toolbar. Oke. Nah, sekarang kalian kalau sudah aktifkan snap to object ini fungsinya adalah sebagai magnet penghubung
objek satu atau garis satu dengan objek yang lain, atau penghubung dari garis satu ke garis yang lain. Tuh, oke. Pada frame pertama, saya akan pindahkan si objek. Lihat pada objek ini ada titik di tengah lingkaran hitam. Nah, itu adalah penghubungnya antara si objek dengan si ujung garis. Kalian hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, begitupun pada titik 30. Di ujung garis yang satunya. Kalian hubungkan. Karena kalau tidak seperti ini, dia tidak akan mengikuti jalurnya. Si objek ini tidak akan berjalan mengikuti jalurnya. Oke, setelah itu, dari titik pertama ke titik 30, saya akan gunakan pergerakan classic twin. Saya seperti apa? Seperti ini. Oke. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Contoh dari pengembangan pergerakan guide. Saya perlihatkan contohnya yang paling sederhana hasilnya. Dan saya perlihatkan ini. Oke, ini ya. Nah, seperti ini. Ini menggunakan motion guide. Pergerakan planet pada tata surya menggunakan motion guide. Oke, contohnya ya. Oke, satu lagi yaitu masking. Untuk masking itu atau mask itu artinya adalah topeng. Berarti ada bagian yang nantinya akan ditutupi oleh topeng. Nah, saya contohkan. Saya akan buat objek di mana fill color-nya yang akan saya warnai. Ya. Ini kayaknya lebih bagus kan? Oke. Selanjutnya untuk objek yang lain misalnya berupa teks dengan warna tulisan yang berbeda ya. Misalnya merah. Saya akan buat animasi SMK bisa. Oke. Tulisannya terlalu kecil ya, saya akan perbesar. Size-nya ada pada menu bar, teks, size, saya akan pilih 48 misalnya. Atau 72 gimana? Oh, terlalu besar ya. Oke, saya akan pilih size-nya 48. Kalau 48 masih kurang, saya sampai ke 55 deh. Saya akan rubah tuh di properties ya, ngerubahnya. Oke, sini. Saya pilih. Seperti ini. Nah, sampai ke frame 30 misalnya. Saya akan insert keyframe. Di mana frame pertama, si bola yang nantinya berfungsi sebagai topeng ini ada di sebelah kiri dan frame ke-30 dia ada di kanan. Oke ya. Saya akan rubah deh namanya bola dan teks. Oke. Nah, selanjutnya saya akan gerakan antara si bola di frame 1 dan 30 dengan menggunakan classic twin. Teks ini yang nantinya akan ditutupi.
Jadi saya akan klik teks ini sebagai max. Oke, hasilnya seperti ini. Oke. Oke ya. Itu beberapa pergerakan sederhana yang mungkin nantinya bisa kalian kembangkan di animasi-animasi kalian. Selamat berkreasi, tetap di rumah, jaga kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.